Nah, ada sebenarnya. Cuman kalau kayak saya cerita ini sebenarnya jadi kesannya aneh ya. Wah. Nah, memang beberapa dilematisnya adalah beberapa perusahaan terkadang suka bawa blue collar labor-nya juga masuk. Oh, I see. Pengacara tuh menggunakan jargon-jargon hukum Oke, untuk membuat diri mereka indispensable, Pak, atau tidak dapat digantikan. Dan oke. karena itu jadinya bisa meningkatkan biaya layanan. Hari ini, saya kedatangan seorang visioner hukum yang melalui karirnya membantu menjembatani dunia bisnis dan hukum Indonesia. Sebagai pendiri dari Haryadi & Company, atau yang biasa lebih dikenal sebagai H&Co, tamu saya hari ini sudah membantu banyak perusahaan, baik domestik maupun internasional, menavigasi kompleksitas dari hukum Indonesia. H&Co Law Firm memiliki reputasi membantu mengubah tantangan yang kompleks menjadi kesempatan yang strategis. Mulai dari menegosiasikan utang senilai melebihi 500 miliar rupiah, memfasilitasi akuisisi dan joint venture dengan nilai melebihi 1 triliun, sampai membantu perusahaan asing mengakuisisi perusahaan domestik dan vice versa. Mulai dari due diligence sampai dokumen legalnya. Thank you for your time, Pak Teddy. Our pleasure, Pak. We really appreciate your time. Pak, Actually, it's my pleasure. Thank you. sebelum kita gali lebih dalam nih, sebelum aku curi ilmunya Pak Teddy, Siap. aku pengen mulai dengan sebuah pertanyaan. Ya. H&Co Mhm. terkenal dengan kata-kata integrity. Oke. Tapi di negara Oke. Indonesia, Oke. di mana seringkali diperlukan Mhm. tindakan legal yang arbitrase, Iya. seperti menggunakan personal discretion, kayak gitu-gitu, Oke. untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Oke. Bagaimana sih cara Pak Teddy menjaga integritas itu dalam praktek lapangan? Oke. Menarik, menarik. Mungkin kita mulai dari hal yang sederhana. Ada satu statement, Niebuhr, saya lupa persisnya siapa, tapi kurang lebih statementnya gini. Tolong berikan saya, let's say, kedamaian, ketenangan, love, untuk hal-hal yang saya tidak bisa rubah. Tapi berikan saya keberanian untuk ngerubah hal-hal yang bisa saya rubah. Dan berikan saya hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Nah, jadi kalau misalnya memang itu something yang tidak bisa kita rubah, ya kita need punya kelegaan, kedamaian untuk bisa terima. Tapi kalau misalnya memang kita punya kapasitas untuk bisa merubah, ya biar kita bisa punya keberanian dan juga kemampuan untuk bisa merubah. Tapi kalau misalnya apakah ini kita bisa rubah atau tidak, nah ini yang perlu bijaksana, perlu hikmat. Sampai di mana kita bisa involve di situ. Wow, jawabannya simple tapi ngena ya. Pak, pengacara itu terkenal suka sekali menggunakan jargon-jargon hukum. Kalau menurut sebagian orang ya, katanya pengacara tuh menggunakan jargon-jargon hukum Oke. untuk membuat diri mereka indispensable, Pak, atau tidak dapat digantikan. Oke. Dan karena itu jadinya bisa meningkatkan biaya layanan. Oke. Tapi saya udah beberapa kali berbincang sama Pak Teddy, dan saya rasa Pak Teddy tidak begitu loh. Oke. Rasanya kayak Pak Teddy tuh bicaranya selalu bisa disimpulkan kayak gitu. Pertanyaan saya, gimana cara Pak Teddy bisa menyederhanakan bahasa hukumnya Pak Teddy ke klien tanpa mengkompromikan profesionalitas, Pak? Oke. Ini mungkin yang sering dipakai orang istilah bahasa hukum gitu ya. Sebenarnya perlu kita tahu tidak ada yang namanya bahasa hukum. Istilah hukum mungkin ada, mungkin untuk terms-terms tertentu. Tapi yang ada hanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu. Dan buat apa kita terkesan kompleks gitu ya, pakai suatu istilah tertentu yang mungkin orang tidak ngerti, tapi bagaimana itu bisa jadi simple. Jadi mungkin karena di Republik ini terkesan kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tetapi kalau misalnya kita justru berpikir sebaliknya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gitu kan. Jadi
Oleh karenanya untuk bisa terlihat pintar bukan berarti karena itu masalahnya besar, tetapi bagaimana bisa ya just being simple aja sih dengan kata-kata sederhana. Justru kan yang paling challenging gini, bagaimana bisa menjelaskan hal-hal yang rumit ke anak SD sehingga anak-anak kecil juga bisa mudah untuk paham. Itu challenges-nya dalam komunikasi. Saya jadi teringat kutipan dari Albert Einstein. Hah? Something like, Hah? kayak dia bilang, kalau Anda tidak bisa menjelaskannya secara sederhana, Hah? berarti Anda belum memahaminya sepenuhnya. Iya. Dan aku ngerasa Pak Teddy, karena penguasaannya sudah tinggi, jadinya bisa menyampaikannya secara sederhana ke klien-klien dan orang-orang yang Pak Teddy ajak berbincang. Iya, artinya bukan karena kita nguasain sih sebenarnya, just try to be sincere gitu ya. Karena at the end of the day, dari hasil komunikasi kalau misalnya message apa yang kita mau komunikasikan tidak tersampaikan, lalu buat apa gitu kan. Karena kan inti dari komunikasi sebenarnya bukan bagaimana kita berbicara, tetapi juga sebenarnya bagaimana kita pay attention, listen, belajar untuk mendengar gitu, apa yang sebenarnya orang lain maksudkan. Nah, hal ini memang seni karena kita perlu nangkep sebenarnya pada waktu setiap kali kita meeting atau diskusi, eee, sebenarnya orang ini lagi maksudnya apa sih? Pada saat kita bisa ngerti, paham sebenarnya arah daripada pembicaraan ini kemana, maka kita jadi lebih mudah untuk mengarahkan, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya atau, bukan sekedar keinginan ya, kebutuhan yang bersangkutan. Sangat menarik. Kebanyakan orang pasti berpikir ya Pak, kalau dari Mhm. konsultasi legal biasa, dia pikir dibayarnya tuh karena kita nyerocos, bicara banyak banget. Padahal Mhm. mereka lupa kalau bagian terpenting dari komunikasi itu mendengarkan, Iya, listening. iya, Nah, betul. ini aku sengaja Mhm. kita kasih tahu ke penonton dulu nih. Heeh. Kalau Pak Teddy itu sangat bisa bicara dengan bahasa yang sederhana, Heeh. supaya orang-orang yang nggak mengerti jargon hukum pun Mhm. bisa ikut nonton episode ini. Siap, siap. Nah, can you take us back? Heeh. Aku mau Pak Teddy Mhm. bisa tolong ceritakan Mhm. gimana sih Pak Teddy dibesarkan? Dari awal lahir di mana? Mhm. Dibesarkan dari keluarga yang bagaimana? Dan dengan values-values yang bagaimana, Pak? Silakan. Wah, kalau background keluarga sih sebenarnya kita anak Bronx sih, Pak, gitu. Anak Bronx artinya kalau misalnya kayak di New York gitu ya, yang lingkungannya kumuh gitu ya. Oke. Kalau misalnya tukang palaknya banyak gitu. Jadi, Wow. ya tumbuh besar di lingkungan Bronx, apakah ada, orang tua atau katakan, keluarga gitu ya, yang di bidang hukum? Jawabannya tidak, gitu. Eee, jadi kenapa justru bisa masuk ke dalam, profesi hukum? Nah, ini sebenarnya unik karena di dalam background keluarga nggak ada yang punya background itu. Pada saat kita mau kuliah, mau ambil hukum, ditanya selalu sama orang tua atau saudara-saudara, "Emang lu mau jadi apa begitu sekolah hukum?" Gitu kan. Udah cindo sekolah hukum gitu ya, mau jadi apa? Hakim, pengacara, jaksa, gitu kan. Which is sebenarnya nggak ada yang salah dengan semuanya itu, cuman pada saat itu kan profesi itu nggak common gitu. Jadi, untuk menjelaskan ke orang tua yang struggle harus bayar apa, kuliahnya gitu dan, ya cuman merasa, perlu responsibel lah. Karena sering dengar banyak teman-teman begitu kuliah ternyata dengan profesi yang diambil nggak sama gitu. Artinya nothing wrong with that, tapi, kalau misalnya tahu investasinya mahal, kenapa nggak make sure ini bisa something yang kepake gitu. Apakah mungkin ada momen tertentu, Pak? Di Mhm. mana kalau di momen itu, Mhm. mungkin Bapak nggak sadar kalau itu pertanda. Tapi Mhm. looking back, Mhm. apakah ada momen yang Mhm. spark interest-nya Pak Teddy ke dunia hukum? Nah, ada sebenarnya. Cuman kalau kayak saya cerita ini sebenarnya jadi kesannya aneh ya. Wah, Aneh boleh dalam banget deh, pengertian Pak. gini, karena pada waktu, sekolah, udah mulai kelas, eee, seingat saya 2 atau 3 deh, SMA, terus udah mulai kepikiran, "Duh, setelah ini, kuliah apa ya? Keluar duit lagi, terus nggak getting better." Kan kalau waktu sekolah jam 7 sampai jam 1:30 lah pulang sekolah. Dan begitu kuliah juga akan lebih pagi dan lebih
sore lagi pulangnya. Begitu kerja, lebih pagi lagi, pulangnya malah tambah malam gitu. Nah, it's not getting better and better gitu dari sisi harian, aduh gitu kan, pergi pagi pulang malam gitu. Nah, terus perlu ngelakukan apa ya yang, bring any difference? Terus udah mulai kepikiran, "Duh dokter bisa tolong orang, cuman ngelihat darah, kayak ngeri," gitu kan, ngelihat darah-darah. Sempet kepikiran waktu itu pengen ambil, psikologi gitu ya, karena, pada saat orang stres datang, bisa ketemu kita, ngobrol-ngobrol, orang itu merasa relief, dan dari hasil ngebantu orang itu kita juga bisa dapat something gitu. Nah kan, kesannya enak, bisa nolong orang, dapat, uang dari situ. Sampai satu titik begitu dengar ada profesi hukum yang namanya corporate lawyer, bagaimana kalau dokter bisa ngebantu dari sisi, eee, aspek fisikal gitu ya, tapi kalau misalnya lawyer bisa bantu dari aspek bisnis, gimana kita bisa nolong dari sisi aspek bisnis dan dari hasil, nolongnya kita bisa dapat, upah dari situ kan. Jadi, "Oh, this is nice," gitu kan. Jadi, karena tujuannya simple, gimana, sebenarnya pengen bisa nolongin orang, tadi dari hasil nolong orang itu kita bisa, bisa dapat, apa, our payment dari situ. Yes. Sesimpel itu sih. Makanya kalau Menarik. kita bilang pada zaman SMA mikir kayak gitu aneh banget sih. Karena teman-teman yang lain most of it Ya. nggak gitu. Tapi Aneh. lucunya, as Bapak mentioned earlier, Eh, Bapak sempat mempertimbangkan memasuki jurusan psikologi. eh, Karena Bapak bisa ngobrol sama temen dan mereka feeling better, eh, feeling better. eh, Aku setiap ketemu Bapak ya, eh, vibe-nya tuh kayak tenang banget, chill. eh, Aku walaupun tadi pas rekaman podcast aku tegang ya, eh, tapi kalau kita ketemu dalam settingan normal, eh, aku tuh sangat calm. eh, Walaupun kalau stigma masyarakat pada umumnya, mungkin kalau ketemu pengacara tuh duduknya kayak harus tegak-tegak gini. ya, Tapi kalau ketemu Pak Teddy tuh rasanya kayak mhm, kayak tenang gitu, calm. ya, Itu yang bener-bener aku dapetin vibe-nya sih. gitu. Nah, kalau bicara soal hukum, Mhm, kan ada yang namanya ADR ya, Pak. oke, Alternative Dispute Resolution. yes, Nah, kan kalau orang bayangin hukum, orang langsung bayangin pengadilan. oke, Langsung dibayangin itu. Padahal oke, kan ada yang namanya ADR ini. oke, Tapi ada pendapat mhm, yang bilang kalau ADR mhm, itu cuma bentuk lebih lemah dari hukum. oke, Mereka anggap kayak, lu mah cuma nggak bisa nyelesain lewat pengadilan, makanya beraninya cuma ADR doang. oke, Kalau dari pengalamannya Pak Teddy, mhm, di momen apa sih kalau ADR itu bisa efektif bagi kliennya Pak Teddy? oke. Kalau gitu kita ngomong yang agak teknis ya. Eee, jadi ADR, Alternative Dispute Resolutions, ada beberapa, salah satunya, yang paling sering orang pakai arbitrase. Ya. Bagaimana bisa pakai arbitrase, one thing for sure, harus bunyi tentang arbitrase itu di dalam perjanjiannya. Jadi kalau misalnya tidak diatur di dalam perjanjian, maka nanti yang berlaku, ke domisili hukum daripada, para pihak ataupun di mana objek itu berada. Tapi kalau misalnya memang para pihak sudah sepakat untuk menggunakan arbitrase, maka pilihan arbitrase itu yang akan dipergunakan. Sorry Nah, Pak, buat penonton yang belum mengerti, bisa tolong dijelaskan secara sederhana ah, apa itu arbitrase, Pak? oke, arbitrase intinya kita ada, kan kalau pengadilan ada yang namanya pengadilan negeri, kalau arbitrase ada yang namanya, arbitrase, itu istilah. Tapi bedanya gini, kalau di pengadilan, yang akan diuji materinya yang terkait dengan hukum, dasar hukumnya apa, lalu, yang terkait selalu dengan hukum. Sementara arbitrase lebih praktikal dari sisi kebiasaan bisnis. Nanti, katakan pihak yang satu nunjuk satu arbiter, lalu pihak yang satunya lagi nunjuk arbiter, lalu pihak yang ditunjuk sama pihak yang ditunjuk ini sama-sama sepakat, arbiter yang ketiga. Nanti mereka bertiga yang akan melihat daripada permasalahan yang ada, dan tidak selalu dari sisi hukum, tapi dari sisi aspek bisnis, apakah ini fair atau tidak. Nanti mereka yang akan, buat satu keputusan, kira-kira lebih favorable yang mana gitu, baik itu untuk yang mengajukan ataupun yang, termohonnya, gitu. Jadi itu sih, jadi kalau arbitrase mirip seperti pengadilan, tapi, di luar, daripada pengadilan. Jadi, modelnya yang ada yang namanya arbitrase, dan tiap-tiap negara juga punya.
katakan ada di Indonesia ada, di Singapura ada, di Hong Kong ada, gitu. Tinggal kita sepakat untuk menggunakan arbitrase yang ada di mana. Dan balik ke pertanyaan saya tadi, di momen apa ADR itu efektif, benar-benar efektif bagi kliennya Pak Teddy, dan apakah ada contoh kasusnya? Seberapa efektif? Kita akan ngelihat dua hal ya. Arbitrase apakah efektif? Jadi gini, kalau lihat dari sisi apakah itu materi hukum atau tidak, kan tadi saya bilang bahwa tidak selalu yang dipertimbangkan tentang permasalahan hukum, tapi juga dari aspek bisnis lah, dari sisi fairness. Nah, tapi itu harus bunyi di dalam perjanjian, sehingga kalau misalnya memang sepakat menggunakan itu, maka nanti menggunakan arbitrase. Tapi yang jadi kendala pada saat melakukan eksekusi nantinya, arbitrase harus putusan arbitrase itu harus diajukan ke pengadilan negeri setempat gitu untuk pelaksanaan eksekusinya. Nah, di dalam waktu pelaksanaan eksekusi itu biasanya ada kendala lagi pada saat melakukan eksekusi, ada kemungkinan dari pihak yang kalah bisa mengajukan perlawanan. Nah, jadi tetapi yang menarik kalau ditanya dari sisi bisnis, sebenarnya bukan tentang bagaimana menyelesaikan masalahnya itu lewat arbitrase. Saya selalu menyarankan entah itu arbitrase ataupun pengadilan itu sebagai last resort atau sebagai pilihan terakhir karena kita udah benar-benar nggak bisa duduk bareng lagi, biar orang lain nanti yang bilang lah state siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi sebisa mungkin kita selalu kasih advice dan kita juga selalu hitung cost and benefit-nya, kira-kira is it worth it untuk fight gitu. Ada alternatif lain nggak kira-kira yang di luar daripada ini yang sebenarnya bisa kita bridge untuk kita bisa tanpa harus lewat pengadilan gitu. Jadi memang sebenarnya terlalu teknikal tergantung case by case akhirnya, tapi kita selalu berupaya bagaimana bisa settle ini lewat sepakat, karena kan bisnis at the end of the day, it's a business juga gitu kan. Dan kalau misalnya memang cost-nya memang jauh lebih besar atau risk-nya juga jauh lebih besar daripada benefit-nya, pertanyaannya lalu buat apa sebenarnya? Gitu. Dari kalau misalnya istilahnya gini, mungkin yang paling penting ya di dalam dunia bisnis ada satu quotes yang bunyinya gini. Buat apa kita menang suatu menang atau kalah gitu ya, menang satu statement tentang siapa yang benar atau kalah, tapi yang lebih penting adalah it's about relationship gitu. Jadi kalau misalnya relationship-nya ruin gitu kan, ya itu lebih more damaging sih kalau buat saya. Itu jadi karena kalau misalnya memang semua tentang ujung-ujungnya tentang materi ya, toh materi bisa dicari lagi gitu. Tetapi nama baik gitu, reputasi itu yang nggak bisa gitu. Kembali lagi mengingatkan kita ke reputasinya Asian Co, yaitu integrity. Jadi iya. Menarik, aku note kalau tadi Pak Teddy bilang arbitrase kalau bisa sebisa mungkin jadi last resort. Iya. Pilihan terakhir. Menarik. Pak, pas Bapak udah terjun nih ke dunia hukum, pernah nggak sih terlintas di pikirannya Bapak kayak aku harusnya kayaknya lebih cocok di tempat lain deh? Apakah pernah? Nah, jujur kalau buat saya sih enggak. Nggak pernah? Enggak. Why? Karena begitu kita lihat flashback tadi yang saya cerita waktu zaman SMA, saya tahu panggilannya apa nih kalau misalnya pakai istilahnya saya. Tetapi saya udah ngerti, let's say kalau misalnya ada puzzle, big picture-nya Tuhan panggil kayak apa gitu kan. Tinggal di dalam setiap karir yang saya jalanin, ini nyusun puzzle-nya tuh ada di mana. Tetapi secara overall, begitu kita, kan jadi gini, pada saat waktu awal-awal kerja juga ada job offer yang ada job offer yang datang gitu. Lalu waktu saat itu juga punya tantangan gitu. Waduh, kerja belum ada, cuman kok kayak kerjaannya nggak sesuai nih gitu kan. Tapi saya ngerti zaman sekarang
anak-anak muda pakai istilahnya, "Ini is not my passion nih." Ini yang kadang-kadang bahaya juga gitu. Aduh, tersinggung. Tapi di sisi lain, begitu kita tahu, it's our calling nih gitu, panggilannya kita. Nah, kalau misalnya memang, di sini kita bisa bring more impact gitu, lalu di sini kita juga bisa bring more influence, I'll take the chance sih. Dan kalau misalnya itu bisa nyusun di pieces yang ada di puzzle-nya saya secara big picture, I'll take it. Tapi kalau misalnya itu way of the line gitu ya, mungkin enggak, I'll not consider it. Jadi kalau Ya. ditanya apakah pernah nyesel kepikiran profesi lain, sebenarnya sih enggak sih. Ini klien-kliennya Pak Teddy seneng nih dengernya. I'm in the right hands nih. Pak, sebelum Bapak mendirikan Eh, Echenko, hah? kan Bapak, kalau aku dari hasil research aku, Mhm, Bapak itu sudah melakukan beberapa jenis pekerjaan dari sebelumnya. Di mhm, notary offices, terus mhm, di management consulting. mhm, Apa sih pelajaran terbesar yang Bapak dapat dari past experience ini mhm. yang leading to Bapak founding Echenko? Oke. Nah, karena beda-beda, jadi, eee, bisa ngelihat berbagai angle sih. Oke. Jadi kalau misalnya contoh, kalau dari kantor notaris, sebenarnya kan notaris profesi katakan sebagai pejabat gitu ya, artinya dia harus berdiri di tengah, nggak boleh pro ke kiri atau pro ke kanan. Jadi gimana ini bisa fair untuk both parties gitu. Nah itu kalau dari sudut pandang kantor notaris, jadi punya pengalaman itu jadi bisa bikin akte segala macam, ya it's a good one gitu kan. Lalu di management consultant, nah ini lebih menarik lagi. Seringkali pada saat orang terjun hukum, berpikir bahwa, "Oh, yang perlu kita tahu aturan-aturannya nih, well updated." Ya, nothing wrong with that, itu bagus. Tetapi dari sisi substansi bisnis kita nggak ngerti gitu. Dikasih laporan keuangan bingung, bacanya gimana. Nah, sementara kan, eee, itu sebenarnya yang kita kerjakan. Kalau esensi bisnisnya aja kita nggak ngerti, gimana kita bisa cover, kalau kondisi gini gimana, kalau kondisi gini gimana, gitu. Nah, jadi itu sebenarnya begitu masuk ke, management consultant, jadi lebih menarik lagi, gitu. Jadi belajar dinamika bisnis seperti apa. Jadi it's interesting. Aku dari beberapa teman-teman yang kerjanya di bidang manajemen consulting, Pak, Mhm, aku dapat kalau mereka tuh seringkali yang mereka dapat dari pengalaman mereka kerja di manajemen consulting mhm, seperti McKinsey, mhm, BCG, mhm, Accenture, mhm. yang mereka dapat tuh structure framework. Iya, Apa sih framework yang mungkin Pak Teddy bisa petik dari bekerja di manajemen consulting sebelumnya? oke. Nah, sebenarnya masing-masing consulting firm punya beda-beda lah. Katakan, ada 7S, kalau Accenture ada Aero gitu ya, BCG juga punya framework-nya sendiri. Nah, tapi, ada satu framework yang umum yang orang juga sempet pakai, TWOS atau dulu istilahnya SWOT gitu. Ya kurang lebih, it's about framework sih, tapi yang paling penting gini, dari semuanya itu sebenarnya kita lagi mau mengarahkan, build argument. Build argument dalam pengertian, ini kan framework, lalu yang diharapkan dilakukan kan ada action-nya mau seperti apa. Nah, untuk bisa support argumennya itu perlu ada data, perlu ada framework, sehingga ini semuanya akan ngarah ke satu titik, menurut kita action yang kita harus lakukan tuh apa, gitu. Jadi, ini cuman tentang bagaimana building argument sih kalau yang saya bilang gitu, tentang itu. Nanti result-nya apakah selalu, eee eee, definitif pasti 100%, eee, bisa iya, bisa enggak, tapi tergantung daripada case by case sih. Jadi lebih kayak dilatih untuk approach suatu masalah Mmm, secara evidence based ya. iya, Kita harus mengumpulkan data yang cukup untuk pada akhirnya mengambil sebuah keputusan. iya, Menarik. iya. Pak, kalau misalnya kan di dunia hukum, kalau yang baru-baru lagi hot nih, Mhm, ada yang waktu itu sempat hot banget itu heeh, pembahasan soal omnibus law, Pak. oke. Soal penciptaan lapangan kerja ya. Mhm, Kan mhm, ini tujuannya sebenarnya baik mhm, untuk mempermudah foreign direct investment masuk mhm, dan menciptakan lapangan kerja, mhm, menciptakan lapangan kerja ya. mhm, Apa sih tantangan terbesar para law firm pada saat mhm, omnibus law itu diresmikan mhm, dan gimana cara Bapak membantu klien-klien Bapak menavigasi mhm. perihal omnibus law ini? Oke.
Jadi, yang perlu kita tahu gini, orang cuman berpikir bahwa Omnibus Law hanya terkait ketenagakerjaan, eee, tapi sebenarnya tidak. Omnibus Law hampir, eee, sebagian besar peraturan yang ada di Indonesia, daripada dirubah satu-satu, ini lewat satu, aturan bisa mencakup semuanya, termasuk, terkait ketenagakerjaan. Nah, cuman kan yang sering rame, bahwa ini terkait dengan isu ketenagakerjaan aja, sebenarnya tidak. Eee, Kalau misalnya ditanya tantangannya apa, tentu ya pasti untuk kita, update lagi gitu. Berarti ada aturan-aturan yang ada di dalam Omnibus Law itu yang kita perlu update lagi gitu kan, karena ada tambahan-tambahan gitu. Jadi sebenarnya mengatur banyak hal, terkait dengan investasi juga, terkait dengan, mineral gitu kan, terkait dengan tambang, eee, banyak hal yang ada di dalamnya gitu. Jadi, bukan hanya isu ketenagakerjaan. Nah, kalau misalnya isu ketenagakerjaan bahkan sekarang, sudah ada revisinya lagi sejak adanya, putusan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa aturan yang terkait ketenagakerjaan juga perlu untuk disesuaikan lebih lanjut. Karena pada saat itu, Pak, Eee, yang demo aja iya kadang ada yang nggak ngerti dia demoin apa. iya Cuma ikut rame-ramean aja sama temennya. iya. Jadi kalau saya sih ngelihat lebih ke arah kontekstual sih. Jadi memang ada beberapa aturan yang, pada saat diubah itu ya tentu bagus gitu kan, tapi ada beberapa mungkin yang, belum pas sehingga perlu untuk di-fine tuning lagi. Ya. Dan sepertinya sebagian besar dari Mhm. hal-hal yang ditetapkan itu memang memerlukan fine tuning itu ya. Penting fine tuning itu. Iya Kayak untuk disesuaikan lagi over time kan. iya. Jadi, Menarik. nah ini, kalau untuk fine tuning ya ini menarik, artinya, eee, bergantung daripada, kebijakan gitu ya, yang tentu masing-masing kebijakan punya, eee, plus minusnya tersendirilah. Jadi tapi dari situ kita tahu bahwa yang pasti negara sudah menetapkan demikian dan kita bagaimana, ngikut untuk tunduk pada aturannya. Ya. Kan Echenko itu memiliki reputasi, Pak. Mmm, Bekerja sama dengan banyak high profile clients. oke. Nah, pertanyaan aku, Eh, apa sih pelajaran terbesar yang Bapak dapat selama mhm bekerja sama dengan high profile clients ini? Saya tahu di dunia hukum, mhm apalagi terutama, mhm, confidentiality itu penting. oke. Tapi dalam hal ini, saya ingin Bapak Mmm, tolong heeh bagi dong ke kita heeh, pelajaran yang secara gambaran besar aja yang Bapak dapat dari berinteraksi dengan high profile clients ini. oke. Jadi menariknya gini, eee, kita nggak melihat bahwa high profile client as client sih. Jadi kita cuma melihatnya gini, eee, bukan sebagai source of target revenue yang kita perlu, tapi dimanapun klien, bukan hanya high profile, kita cuma melihat satu pendekatan sederhana, "How can I help you?" Gitu kan. Jadi bukan bagaimana saya bisa nyari proyek dari situ, cuman simpel aja gitu kan, nggak dapet apa-apa, nggak buat saya pun juga, nggak apa-apa, begitu. As long as bisa nambah temen lagi. Tapi selalu pertanyaannya lewat apa yang saya lakukan, "How can I help you?" Gitu kan. Jadi kalau misalnya, itu bisa help, our clients, ya kita seneng gitu. Sesimpel itu sih. Hmm, hmm. Menarik. Kayak kalau kebanyakan orang kan targetnya memang high profile clients. Ada beberapa orang yang Iya targetnya memang high profile. Tapi Bapak berarti memandang kayak ya ini semua klien aja dan iya kita hanya membantu mereka mencapai tujuan mereka. iya. Menarik. Pak, Mhm Bapak juga salah satu spesialisasinya mhm. membantu foreign companies untuk yang mau invest masuk ke Indonesia. Oke. Nah, kan baru-baru ini juga kalau yang lagi ngetren, Mhm. ada juga yang kayak Elon Musk janji mau invest, Oke Apple mau invest. oke. Nah, pertanyaan aku, Hah? kayak apalagi yang baru-baru ini Apple sampai diblokir segala lagi ada drama-dramanya ya, yang Oke. karena mereka nggak menepati janji. Mhm Pertanyaan aku, apa sih dari pengalamannya Pak Teddy, mhm. tantangan terbesar dari foreign companies yang mau invest ke Indonesia? Oke. Tantangannya gini, eee, sadar tidak sadar ya, karena, sebagian besar juga klien kita juga dari China gitu ya, dan, tiap negara
beda-beda aturan. Itu semua tahu. Cuman yang seringkali orang susah untuk berubah adalah dari sisi culture. Ya. Jadi pada saat di negara yang bersangkutan it works gitu. Tetapi begitu masuk ke Indonesia seakan-akan ada cultural gap gitu. Jadi yang mereka perlu sadar bahwa true itu bisa di sana, tetapi begitu nyampe ke Indonesia perlu untuk adapt dengan kearifan lokal istilahnya. Kearifan lokal. Iya, jadi local wisdom. Nah, jadi ini yang challenges gitu karena challenging dalam pengertian mereka perlu paham lah bahwa aturannya beda, kebiasaannya beda, perlu untuk pendekatan yang berbeda gitu. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia diversity-nya so diverse gitu. Jadi bagaimana punya pendekatan ke masyarakat setempat gitu juga beda-beda kan. Gitu. Jadi lebih ke berusaha kita bridging cultural gap itu ya. Iya. Dengan keberadaan H&Co ini membantu membridging cultural gap itu bagi foreign companies untuk invest ke Indonesia. Iya. Untuk dari sisi aturan sih ya nowadays gitu kita tinggal baca sih gitu kan. Jadi most of us juga tahu gitu. Hampir sebagian besar lawyer juga tahu gitu. Kira-kira mereka perlu aturannya seperti apa. Tetapi ya itu bagaimana kita cuma sesimpel bisnis mereka tidak hanya bertumbuh atau berkembang bisa berbunga secara short term, tetapi mereka perlu melihat bahwa kalau misalnya mereka mau long term, mereka perlu punya value juga pada saat mereka masuk ke Indonesia, gitu. Dan value-nya itu ya bukan istilahnya take and give gitu ya, tetapi melihatnya secara long term. Noted, Pak. Itu sih. Pekerjaan Bapak ini sebenarnya sangat membantu ekonomi Indonesia juga. Karena dengan mudah-mudahan foreign investment masuk ke Indonesia, itu penciptaan lapangan kerjanya luar biasa. Iya. Nah, memang beberapa dilematisnya adalah beberapa perusahaan terkadang suka bawa blue collar labor-nya juga masuk. Oh, I see. Okay. Jadi penyerapan tenaga kerjanya memang tentu begitu namanya pabrik ya, pasti tetap aja untuk blue collar di Indonesia juga bisa terabsorb. Cuman beberapa juga secara jumlah juga buat yang orang asingnya juga banyak gitu. Sehingga itu yang saya bilang tadi dibilang cultural gap karena kenapa kalau misalnya iklim kerja atau buruh kita efektif gitu ya, kenapa perlu di-consider untuk bawa dari luar? Tapi kalau misalnya memang cara kerja kita juga cukup efisien, efektif, tentu kan option itu bisa di-eliminate. Gitu. Tentu ke depan sudah menjadi tugas kita bersama. Yeah. Untuk meningkatkan SDM Indonesia bersama-sama. Betul. Supaya jumlah blue collar dari luar negeri ini bisa ditekan jumlahnya dan domestic worker kita yang naik. Iya, bahkan yang kita perlu melihat secara strategik, bagaimana kalaupun seumpama ini ya, ini sih cuman pembicaraan kita aja, kalaupun mereka mau masukin blue collar ke kita ya nggak apa-apa, tapi bagaimana kita punya yang dari blue collar bisa jadi white collar aja sih gitu. I see, yes. Jadi nggak harus blue collar. Harus ditekan jumlahnya, yes. Iya. Menarik, Pak. Anggap ini mesin waktu, Pak. Yes. Waktu tuh bisa diputar. Iya. Ada nggak sih momen yang Bapak pingin kembali ke momen itu? Dan what would you do differently di momen itu? Oke. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan retorika nih kayak waktu lagi masih muda gitu ya. Exactly. Bikin banyak, begonya gitu ya. Gitu. Jadi, tapi yang menarik buat saya sih gini, begitu sampai sekarang ya, kalau dulu kita semuanya so perfect gitu ya, mungkin nggak akan jadi seperti hari ini gitu. Justru karena jadi hari ini jadi belajar, jangan sampai bikin salah kayak gitu nih gitu kan, nggak enak gitu. Jadi belajar dari kesalahan-kesalahannya itu, jadi
Apakah pengen dirubah? Iya, mungkin kalau misalnya waktu itu semuanya dirubah, jadi merasa perfeksionis gitu. Jadi berasa bahwa semuanya, eee, in our control. Tapi justru karena tidak sempurna itu, kita belajar, untuk memperbaiki diri gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya buat teman-teman di rumah nih, Pak. Hmm? Aku ngerti kalau Bapak pasti, of course, semua mistakes yang Bapak perbuat di masa lalu, pasti membentuk Bapak yang hari ini. Tapi kalau misalnya buat teman-teman di rumah, terutama yang misalnya mau memasuki jalur yang serupa dengan Pak Teddy, ada nggak sih kesalahan yang mereka bisa hindari? Supaya nggak perlu harus dilalui dulu. Nah, ngerti. Saya setuju dengan Pak Edward. Kan ada filosofinya gini, orang bodoh bikin salah, lalu mengulangi kesalahannya lagi. Orang pintar belajar dari kesalahannya, lalu dia memperbaiki. Tetapi yang penting sebenarnya bagaimana jadi orang bijak yang belajar dari kesalahan orang lain dan ya jangan sampai kejadian kayak gitu. Gitu. Contoh, makanya di dalam label rokok udah ada peringatan. Jadi jangan sampai bahwa kejadian lalu kita baru stop gitu ya. Tetapi bagaimana dengan udah ada peringatan dari orang lain gitu, kita bisa belajar gitu. Dan kalau misalnya apa yang bisa dipelajari ya, sebenarnya sih nggak ada aturan khususnya gitu, nggak ada spesifik ininya. Karena semua ilmu-ilmu bijak, saya yakin apalagi zaman sekarang podcast banyak gitu ya, kita bisa belajar gitu. Tapi yang paling penting gini, bahwa there is no easy way gitu. Jadi nggak ada yang cepet, nggak ada cara yang paling gampang. Yang paling ada adalah how to get through it gitu. Gitu. Jadi sama bagaimana kalau misalnya orang pengen sehat, ada tips-tipsnya, ya baik sih ada tips-tips untuk sehat. Tapi at some certain point, begitu kitanya sendiri nggak makan makanan yang sehat, doing exercise regularly, ya sama juga sih gitu. Ibaratnya kayak lagi nonton video olahraga cuma sambil ngemil depan TV gitu. Ironis ya, Pak. Menarik. Pak, relating to that question, kan aku percaya ini aset digital, Pak. Video ini tuh bisa jadi 100 tahun lagi masih bisa ditonton sama orang yang di tahun 2124. Oke. Aku pengen Bapak tolong dong kasih ke penonton yang mungkin nontonnya di tahun 2124. Ada nggak sih satu timeless advice yang Bapak bisa kasih untuk mereka? Oke. Timeless advice ya. Oke. Mungkin ini. Setiap orang pengen berpikir untuk jadi excellent. That's normal. Dan yang paling penting gini, saya mungkin nemunya pada waktu kuliah gitu ya. Tetapi ini obrolan saya juga kalau ke anak-anak ya. Pertanyaan saya sama anak-anak ini, kalian tahu nggak sih superpower kalian apa? Gitu. Kan kalau misalnya cerita Marvel gitu ya, ada villain-nya, ada heroes-nya. Yang bikin beda apa? Superpower-nya kah? Enggak. Villain-nya juga punya superpower. Tapi pertanyaan yang kedua, setelah kita nemu superpower-nya, terus mau dipakai buat apa superpower-nya kita? Gitu. Jadi apakah mau buat bantuin orang atau mau for the benefit of us gitu kan, seperti kayak villain-nya gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu punya superpower dulu untuk bisa nolong orang lain? Kan enggak. Bisa dimulai dari sekarang gitu. Jadi sebenarnya esensinya bukan tentang superpower-nya, tapi tentang how we can help others. Gitu. Aku yakin 100 tahun lagi values itu tuh bakal tetap tertanam di manusia yang baik. Gitu. Jadi iya, karena kalau misalnya cuman selalu for the benefit of us ya, nggak akan pernah ada habisnya. Gitu. Paling setelah kita bisa tahu tentang superpower dan motivasinya kita mau apa, mungkin kita perlu nemu intervensi yang katakan aha momennya gitu ya. Gimana bisa kita punya defining moments, ada satu intervensi, ini bisa jadi life changing gitu kan. Dan tentang intervensinya, ya nanti kita akan bicara terpisah deh. Pak,
ini sebenarnya podcastnya harusnya sudah berakhir. Sudah ditandain tuh dari belakang. Oke, Cuma siap. karena aku tertarik banget sama jawaban terakhirnya Eh, Bapak, aku kalau boleh satu question terakhir Pak siap, siap. terkait itu. Kalau Bapak besok Eh, boleh bangun dengan satu superpower, Pak. eh, Apa satu superpower yang Bapak inginkan? satu superpower-nya ya. Sebenarnya sih udah minta sih dan juga by progress juga sudah dijalanin sih. Jadi eh eh, cuman kalau misalnya superpower yang diminta ya apa? Ya sebenarnya ini yang kita sedang jalanin gitu kan. Jadi eh, cerita my life story sih aneh lah, tapi hopefully ya kalau misalnya bisa ninggalin legacy ya tadi kayak Bapak bilang ini kan ada jejak digitalnya Yes. gitu kan. Kalau sebenarnya juga I'm typical yang shy gitu, nggak terlalu suka untuk banyak berbicara. Tapi kalaupun memang ini bisa ninggalkan satu legacy yang bisa positif ya praise the Lord gitu. Very cool. So it's all kayak Bapak mau ninggalin legacy yang baik untuk Iya, orang-orang ke depannya. iya. Menarik. Iya. Terima kasih banyak udah sharing Pak hari ini. My pleasure, Pak. Aku ngerasa sayang sekali waktunya singkat. Karena aku sebenarnya harusnya bisa dapat jauh lebih banyak dari ini. Siap. Anytime, Pak. Anytime. Kita bisa ngobrol bareng lagi. Siap. Buat teman-teman yang satu hal mungkin yang aku ngerasa kayak aku lumayan kaget dengarnya dari Pak Teddy. Jadi kalau Pak Teddy itu tadi aku tanya, sempat gak sih kepikiran mau pindah haluan misalnya ke industri yang lain? Dan Bapak bilang kalau Bapak merasa kalau ini udah calling-nya Pak Teddy. Iya. Buat anak-anak yang sering bilang passion, mungkin kita bisa coba belajar ubah, cari ke calling-nya kita ya. Nice. Bagaimana cara kita bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. This has been the game of life, and I'll see you in the next level.